Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau di materi sebelumnya kita telah membahas tentang sistem reproduksi, tentang seperti apa itu sistem reproduksi, apa saja yang terjadi dalam sistem reproduksi, pembelahan sel apa saja yang terjadi. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya tentang sistem reproduksi pada manusia. Dalam materi kali ini ada beberapa indikator yang harus kita capai setelah mempelajari materi sistem reproduksi manusia pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan struktur organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Dan yang keempat adalah menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Baik, kita akan memulai materi kita tentang sistem reproduksi manusia. Baik, di pembelajaran kita sebelumnya di kelas 7 telah kita pelajari bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mereka mampu bereproduksi atau melanjutkan keturunannya, meneruskan keturunannya sehingga jenisnya terhindar dari kepunahan. Nah, termasuk manusia juga mengalami proses reproduksi. Sistem reproduksi manusia berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh bahan kimiawi tertentu yang kita sebut dengan hormon. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata hormon sebelumnya. Jadi, hormon inilah yang mempengaruhi sistem reproduksi manusia. Bagaimana perkembangannya, bagaimana ia bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu semua dipengaruhi oleh hormon. Organ reproduksi baru mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual, di mana usia kematangan seksual antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki, mereka memasuki masa kematangan seksual di kisaran umur 14-16 tahun. Sedangkan pada perempuan, usia mereka di kisaran 11-12 tahun mereka sudah mencapai kematangan seksual. Jadi kalau dilihat dari rentang usianya, perempuan itu lebih cepat mencapai kematangan seksual. Jadi kalau kalian sekarang kelas 9, di mana usia kalian berkisar antara 14-15 tahun, berarti hampir semua di antara kalian itu telah mencapai level kematangan seksual. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari kematangan seksual? Kapan seorang laki-laki telah dikatakan mencapai kematangan seksual, kapan perempuan juga dikatakan seperti itu. Sebelumnya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan kematangan seksual. Jadi, kematangan seksual adalah fase atau masa di mana organ reproduksi manusia itu telah bisa bekerja dengan sempurna. Artinya, organ reproduksinya telah dianggap mampu untuk menghasilkan keturunan atau telah mampu bekerja untuk bereproduksi menghasilkan keturunan. Nah, ini yang sangat penting kalian ketahui karena di usia kalian ini adalah usia peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Jadi, materi tentang sistem reproduksi manusia merupakan salah satu materi penting yang harus kalian pahami sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat lebih buruk. Jadi sekarang kita akan bahas
ciri-ciri kematangan seksual pada manusia. Yang pertama, pada laki-laki, ciri-ciri yang paling sering muncul dan paling mudah dilihat ada 3. Yang pertama, suara menjadi lebih dalam atau lebih berat. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada wajah dan pada bagian tubuh yang lain. Misalnya, mulai tumbuh jenggot, mulai tumbuh kumis, di ketiaknya mulai tumbuh rambut, di organ reproduksinya atau alat kelaminnya sudah tumbuh rambut. Nah, itu yang dimaksud dengan tumbuh rambut dan pada wajah dan bagian tubuh yang lain. Kemudian yang ketiga adalah otot mulai berkembang. Jadi kalau ada yang suka olahraga, biasanya mereka itu ototnya sudah mulai kelihatan, biasanya di lengan mulai kelihatan otot-otot kecilnya. Nah, itu ciri-ciri telah memasuki fase kematangan seksual. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga kurang lebih memiliki 3 ciri-ciri utama dalam memasuki fase kematangan seksual. Yang pertama, berkembangnya payudara, dimana kalau sebelumnya biasanya perempuan dadanya masih rata, kalau sudah memasuki fase kalau sudah memasuki fase kematangan seksual, maka biasanya payudaranya sudah mulai tumbuh. Kemudian yang kedua, membesarnya pinggul. Nah, biasa kalau kita lihat perempuan itu bagian pinggulnya sudah mulai terbentuk, sedikit membesar dibandingkan sebelumnya. Dan yang ketiga, suara menjadi bernada lebih tinggi. Jadi tiga ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dari luar tentang kematangan seksual pada manusia. Mengapa saya katakan sebagai ciri-ciri fisik? Karena ciri-ciri ini bisa dilihat oleh orang lain tanpa perlu dipertanyakan secara khusus. Berarti ada ciri-ciri lain yang tidak terlihat secara langsung seperti itu. Misalnya pada laki-laki telah mengalami mimpi basah. Kemudian pada perempuan telah mengalami menstruasi atau datang bulan. Jadi ketika ketiga ciri-ciri fisik yang tertampil di hadapan kalian saat ini sudah terjadi pada kalian, kemudian ditambah dengan pada laki-laki telah mengalami mimpi basah dan pada perempuan telah mengalami fase menstruasi, berarti kalian telah masuk ke dalam kelompok manusia yang telah matang organ reproduksinya. Artinya, pada fase ini kalian telah mampu menghasilkan keturunan. Jadi, kenapa di awal sebelumnya saya telah mengatakan bahwa pada sistem reproduksi manusia materinya sangat penting harus kalian ketahui, karena pada fase inilah fase di mana kalian telah memasuki fase dewasa. Sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah organ reproduksi pada laki-laki. Gambar yang saat ini tertampil pada layar kalian adalah organ reproduksi yang ada pada tubuh laki-laki, di mana ada vas deferens, ada uretra, ada epididymis, kemudian ada testis, dan ada penis. Di antara kelima organ reproduksi yang tersaji di depan kalian, mungkin ada beberapa yang telah kalian dengar sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas kelima organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah testis. Testis ditunjukkan oleh arah panah yang menunjuk pada 2 buah
bola, kalau kita lihat sekilas seperti bola, di mana pada laki-laki testis itu terdapat sepasang, artinya ada 2 buah testis pada tubuh laki-laki. Nah, sepasang testis yang ada di dalam kantong skrotum, jadi testis ini posisinya ada di dalam kantung yang kita sebut sebagai kantung skrotum. Testis ini menghasilkan gamet jantan atau sperma. Jadi, sperma atau gamet jantan itu dihasilkan di dalam testis ini, di dalam 2 buah bola ini. Laki-laki itu mampu menghasilkan jutaan sperma di dalam testis setiap harinya. Jadi, di dalam sepasang testis ini dihasilkan sperma yang setiap harinya itu bisa berjumlah jutaan. Kemudian yang kedua adalah epididymis. Epididymis berfungsi menyimpan sperma. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar, epididymis itu berada pada bagian dia menempel pada testis. Jadi kalau kalian lihat yang mirip seperti cacing bentuknya itu, nah itu yang kita sebut sebagai epididymis. Di mana dia fungsinya adalah menyimpan sperma. Jadi kalau tadi sepasang testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, maka sperma yang telah dibentuk itu atau yang telah dihasilkan itu kemudian disimpan di epididymis. Yang ketiga, organ yang ketiga adalah uretra. Jadi kalau kalian lihat, uretra itu ditunjukkan pada garis panah yang menunjukkan pada sebuah saluran kecil yang berada di tengah, di mana uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau saluran kencing yang ada pada sistem ekskresi, maupun sebagai saluran keluarnya sperma pada sistem reproduksi atau sistem seksual. Nah, pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Jadi, pada pria itu uretra yang ada pada tubuh mereka itu berfungsi sebagai saluran kemih atau untuk ketika mereka buang air kecil, dan berfungsi juga pada sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Kemudian yang keempat adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran sperma, tempat sperma bergerak meninggalkan testis menuju penis. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, vas deferens itu awalnya dia berasal dari testis. Jadi setelah testis menghasilkan sperma, kemudian sperma akan tersimpan di epididymis. Kemudian ketika sperma akan disalurkan, dia akan bergerak menuju vas deferens. Nah, jadi sperma akan bergerak meninggalkan testis melalui vas deferens, kemudian akan menuju penis, di mana penis berperan untuk memindahkan sperma keluar dari tubuh laki-laki. Jadi, sederhananya dalam organ reproduksi laki-laki, testis yang jumlahnya ada sepasang itu bertugas untuk membuat atau menghasilkan sperma. Kemudian, sperma yang telah dihasilkan akan tersimpan di epididymis. Kemudian ketika sperma akan keluar, dia akan berjalan keluar dari epididymis, masuk melalui vas deferens, kemudian menuju penis, di mana di dalam penis, di tengah penis itu terdapat uretra yang tadi telah dijelaskan bahwa
Uretra bisa berfungsi sebagai saluran kemih dalam sistem ekskresi dan berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma dari tubuh laki-laki untuk sistem reproduksi. Jadi sperma yang tadi telah mengalir melalui vas deferens, dia akan masuk menuju uretra dan akan keluar melalui penis. Jadi seperti itu secara singkat cara kerja organ reproduksi pada laki-laki. Kemudian bagaimana dengan organ reproduksi pada perempuan? Jadi, gambar yang saat ini tampil di hadapan kalian adalah organ reproduksi pada perempuan. Bentuknya sekilas kalau kita lihat mirip seperti kepala banteng. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita lihat di gambar yang ada di depan kita saat ini, ada organ yang dinamakan tuba fallopi, ada uterus, ada ovarium, kemudian ada cervix atau leher rahim, dan yang paling bawah ada vagina. Jadi sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan dan bagaimana fungsi dari masing-masing organ. Yang pertama, sepasang indung telur atau ovarium. Jadi kalau di gambar yang ada di depan kalian, ada dua buah organ yang bentuknya seperti telur yang ada di sisi kanan dan sisi kiri, yang dinamakan sebagai ovarium atau indung telur, yang fungsinya adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium berdiameter sekitar 120 mm. Perempuan menghasilkan sel telur di dalam ovariumnya, di mana ovarium akan melepaskan satu sel telur dari satu ovarium kira-kira berjarak 28 hari. Jadi di indung telur ini atau di ovarium ini tugasnya adalah menghasilkan sel telur, sama dengan mirip dengan tugasnya testis yang ada pada organ reproduksi laki-laki. Kalau di organ reproduksi laki-laki testis berfungsi atau bertugas untuk menghasilkan sperma, maka di perempuan yang bertugas untuk menghasilkan sel telur atau ovum adalah ovarium. Nah, yang kedua adalah oviduct atau saluran indung telur, atau di gambar dinamakan tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran tempat lewatnya sel telur serta tempat bertemu antara sel sperma dan sel telur, atau yang kita sebut sebagai proses fertilisasi atau proses perkawinan. Jadi sel telur atau ovum yang tadi telah dihasilkan di ovarium, ketika sel telurnya telah matang, si ovum itu, sel telurnya akan berjalan keluar menuju tuba fallopi. Kemudian di tuba fallopi ini, ketika terjadi perkawinan atau fertilisasi, maka ovum akan bertemu dengan sperma. Jadi, ketika perempuan dan laki-laki, jantan dan betina melakukan proses perkawinan atau hubungan seksual, ketika sperma dari laki-laki telah masuk ke dalam organ reproduksi perempuan atau telah masuk ke dalam tubuh perempuan, spermanya akan berjalan menuju tuba fallopi untuk mencari sel telur atau mencari ovum. Nah, posisinya mereka akan bertemu di tuba fallopi ini, di mana tuba fallopi ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi, sperma akan bertemu dengan sel telur di tuba fallopi.
organ selanjutnya adalah uterus atau yang umum kita kenal dengan nama rahim. Nah, kalau rahim mungkin kalian semua sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang rahim. Jadi, rahim atau uterus adalah tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi. Jadi, setelah tadi sperma dan ovum bertemu di tuba falopi, telah terjadi proses fertilisasi atau proses perkawinan di tuba falopi. Sel telur yang telah dibuahi kemudian akan berjalan menuju uterus, di mana sel telur yang telah dibuahi itu akan berkembang di dalam uterus atau di dalam rahim ini. Jadi disinilah tempat kalian dulu ketika kalian masih dalam kandungan ibu kalian masing-masing, kalian tumbuh di dalam uterus ini. Jadi salah satu kuasa Tuhan, salah satu kuasa Allah yang terjadi dalam tubuh kita adalah uterus, terutama dalam tubuh perempuan. Pada kondisi normal, uterus atau rahim itu bahkan tidak bisa dimasuki oleh sesendok air. Tetapi ketika sel telur yang telah dibuahi kemudian dia berkembang di dalam uterus atau rahim, uterus mampu membesar dan mengembang hingga 9 bulan. Manusia tinggal di dalamnya dengan ukuran yang sangat besar. Padahal kalau kalian lihat dan kalian membayangkan, dalam tubuh manusia yang normal, bukan dalam kondisi hamil, uterus itu kecil. Kalau kalian bayangkan pun tidak mungkin barang sebesar itu bisa masuk dalam tubuh perempuan. Jadi itu salah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada makhluk hidupnya. Kemudian organ yang keempat, vagina atau liang peranakan, merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi. Jadi vagina adalah organ reproduksi yang posisinya paling luar. Jadi sederhananya kalau kita ceritakan tentang bagaimana organ reproduksi pada perempuan, pertama, sel telur akan dibentuk di ovarium. Kemudian dalam durasi 28 hari, perempuan mampu menghasilkan satu sel telur yang kemudian akan berjalan menuju tuba falopi. Kemudian ketika terjadi proses fertilisasi atau proses perkawinan, di mana penis dari laki-laki akan masuk melalui vagina, kemudian spermanya akan keluar. Sperma akan keluar memasuki serviks atau leher rahim, kemudian akan berjalan terus, akan berenang terus masuk menuju uterus, kemudian akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tuba falopi untuk mencari sel telur yang harus mereka buahi. Kemudian setelah sel telur bertemu dengan sel sperma atau sel telur telah dibuahi, maka ia akan berjalan menuju uterus atau rahim, di mana sel telur yang telah dibuahi itu akan tumbuh dan berkembang menjadi organisme baru di dalam uterus atau rahim. Jadi seperti itu secara singkat tentang bagaimana cara kerja pada organ reproduksi perempuan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang gametogenesis. Jadi di dalam sistem reproduksi ada istilah baru yaitu gametogenesis, di mana gametogenesis adalah proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Gametogenesis itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya spermatogenesis
di mana merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan sel kelamin laki-laki atau proses pembentukan sperma. Kemudian ada yang namanya oogenesis atau proses pertumbuhan dan perkembangan sel kelamin perempuan atau sel ovum. Gambar yang saat ini muncul di depan kalian adalah proses pembentukan sel kelamin laki-laki atau yang kita sebut sebagai spermatogenesis. Kalau kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang pembelahan sel secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin, maka ini adalah salah satu jenis dari pembelahan meiosis kemarin, yaitu spermatogenesis, di mana sel kelamin laki-laki diproses atau dibentuk melalui proses pembelahan meiosis. Sperma berasal dari sel-sel primordial atau sel induk yang mengalami pembelahan mitosis beberapa kali membentuk spermatogonium. Spermatogonium akan tumbuh menjadi spermatosit primer, di mana spermatosit primer kemudian akan membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Akhirnya, spermatosit sekunder membelah lagi menghasilkan spermatid. Kemudian, masing-masing spermatid akan mengalami proses pematangan menjadi spermatozoon yang telah lengkap dengan ekornya. Jadi ini adalah ringkasan proses terjadinya spermatogenesis atau proses pembentukan sel kelamin laki-laki. Kemudian setelah spermatogenesis ada lagi yang namanya oogenesis. Kalau spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin laki-laki, maka oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan. Prosesnya hampir sama dengan spermatogenesis, di mana pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis atau pembelahan yang terjadi mengalami 2 fase. Oogenesis terjadi dalam ovarium wanita. Ovum berkembang dari sel induk yang bernama oogonium. Proses oogenesis dimulai ketika embrio masih berkembang di dalam perut ibunya. Namun, proses yang terjadi pada embrio ini akan berhenti dan berlanjut ketika embrio telah memasuki masa pubertas. Jadi, sebenarnya pada proses oogenesis ini, ketika kalian masih berbentuk janin, masih dalam kandungan ibu, prosesnya sudah terjadi. Tetapi kemudian prosesnya berhenti sampai kalian terlahir dan telah memasuki masa pubertas, maka oogenesis ini akan berlanjut. Ovum akan berkembang pada kantung-kantung kecil dalam ovarium yang disebut folikel. Sel-sel pada folikel akan memberikan nutrisi pada calon ovum untuk dapat berkembang menjadi ovum masak dan siap dibuahi. Oogonium kemudian akan berkembang menjadi oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mulai melakukan pembelahan meiosis 1, namun berhenti pada tahap profase. Proses ini terjadi dalam tubuh embrio dan akan terhenti dalam tahap ini hingga embrio dewasa secara fisiologis. Setelah pubertas, proses meiosis akan berlanjut hingga terbentuknya oosit sekunder. Pembelahan sel yang terjadi dalam oogenesis itu tidak merata. Satu sel memperoleh hampir seluruh sitoplasma dan berkembang menjadi oosit sekunder, sedangkan sel lainnya hanya memperoleh sedikit sitoplasma dan disebut sebagai badan polar. Oosit sekunder ini kemudian memiliki materi genetik yang haploid.
oosit sekunder akan keluar dari folikel dan ovarium melalui peristiwa yang disebut ovulasi. Perkembangan selanjutnya dari oosit sekunder terjadi di luar ovarium. Oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 untuk menghasilkan ootit. Namun, dalam tahap ini juga terjadi pembagian sitoplasma yang tidak merata sehingga hanya terbentuk satu ootit dan satu badan polar, di mana ootitnya bersifat haploid dan ootit inilah yang berkembang menjadi ovum. Sehingga ini menjadi penjelas tentang slide sebelumnya tentang mengapa perempuan itu hanya mampu menghasilkan satu sel telur saja dalam satu siklusnya, sedangkan kalau laki-laki mampu menghasilkan jutaan sperma. Nah, karena pada oogenesis atau pada proses pembentukan ovum terjadi pembagian sitoplasma yang tidak merata. Jadi ada sel yang memperoleh banyak sekali sitoplasma, sedangkan yang satunya mendapat sangat sedikit sehingga tidak mampu berkembang menjadi sel telur yang sempurna. Jadi dia akan gugur dengan sendirinya. Jadi demikian penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia, tentang apa saja organ reproduksi pada manusia dan bagaimana cara kerjanya. Materi hari ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.